Tepat sebelum bius total merenggut kesadaranku di kursi roda ruang operasi, suamiku berbisik, "Aku punya anak dari sahabatmu." Di antara hidup dan mati usia 25 tahunku, air mata ini runtuh bukan karena takut pisau bedah, melainkan karena pengkhianatan paling jahanam. Sebelum mata terpejam sepenuhnya, aku mengunci satu keputusan ekstrim untuk membalas mereka begitu aku terbangun nanti. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Detak jarum jam dinding di lorong rumah sakit Jakarta Selatan ini terdengar seperti hitungan mundur kematian bagi usiaku yang baru menginjak 25 tahun, berdentang kaku di antara bau pekat antiseptik yang menusuk hidung. Aku duduk membeku di atas kursi roda besi yang dingin, dengan tubuh ringkih yang dibalut gaun medis pasien berwarna biru tua berpotongan slim fit, memperlihatkan dengan jelas bagaimana lekuk tubuhku yang proporsional dan sering dipuji sebagai body goals kini justru tampak tak berdaya. Di atas kepala, selembar hijab pasmina instan modern berwarna pastel membingkai wajahku yang imut dan manis, seolah menjadi satu-satunya pelindung harga diri yang tersisa dari seorang istri yang sedang bersiap mempertaruhkan nyawa di atas meja bedah akibat penyakit tumor kandungan yang menggerogoti tubuhku sejak beberapa bulan terakhir. Di tengah ketakutan yang mencekam ini, sepasang mataku yang bulat menatap lurus ke arah pintu ganda bertuliskan Ruang Operasi 02 yang lampu neonnya masih padam, menanti dengan dada bergemuruh kapan tubuh ini akan didorong masuk ke dalam ruangan dingin yang mungkin saja menjadi tempat peristirahatan terakhirku jika takdir berkata lain. Di sampingku, pria yang selama 3 tahun ini kupanggil dengan sebutan suami setia, berdiri dengan gelisah sembari menggenggam jemariku yang mulai mendingin akibat ketakutan yang teramat sangat dan pengaruh hawa pendingin ruangan yang menusuk pori-pori. Wajah tampannya yang memiliki rahang tegas khas pria urban Indonesia tampak begitu tegang, dengan gurat-gurat kecemasan yang awalnya kukira merupakan wujud rasa cintanya yang mendalam karena takut kehilangan diriku yang cantik dan muda ini. Dia berulang kali membetulkan letak lengan kemeja kasual kantorannya yang digulung rapi hingga siku, memperlihatkan jam tangan kulit hitam yang berdetak seirama dengan kepalsuan yang selama ini dia bangun di atas air mata dan ketulusanku sebagai seorang istri. Aku sempat menoleh ke arahnya, memberikan seulas senyum manis yang dipaksakan dari bibirku yang pucat, mencoba menyalurkan kekuatan bahwa aku akan baik-baik saja di dalam sana, tanpa pernah menyadari bahwa pria di hadapanku ini sedang menyimpan sebilah pisau tak kasat mata yang siap ditancapkan langsung ke jantungku. Suster berwajah ramah tiba-tiba keluar dari ruang sterilisasi, melangkah mendekati kami dengan membawa papan catatan medis, dan mengangguk pelan seolah memberikan isyarat bahwa segalanya telah siap dan giliranku untuk bertaruh nyawa telah tiba. Napasku mendadak tercekat di tenggorokan, dan secara refleks jemariku mencengkeram erat telapak tangan suamiku, mencari sisa-sisa kehangatan dari pria yang berjanji di hadapan Sang Pencipta untuk selalu menjaga dan melindungiku dalam sehat maupun sakit. Lorong rumah sakit yang tadinya terasa bising oleh derap langkah kaki orang-orang, mendadak senyap seketika di telingaku, menyisakan suara debaran jantungku sendiri yang berpacu liar memikirkan bagaimana tajamnya pisau bedah akan merobek kulit perutku yang mulus demi mengeluarkan penyakit jahanam itu. Suster tersebut mulai memegang kendali setang kursi rodaku, melepaskan rem pengaman di bagian roda bawah dengan bunyi klik yang nyaring, menandakan bahwa beberapa detik lagi aku akan meninggalkan suamiku di luar batas suci ruang operasi. Namun, tepat ketika roda besi itu baru saja berputar beberapa sentimeter menuju pintu kaca yang perlahan terbuka otomatis, suamiku mendadak menahan laju kursi roda dengan mencengkeram bagian sandarannya secara kasar, membuat suster penyelamatku terpaksa menghentikan langkah dengan raut wajah kebingungan. Tubuh suamiku membungkuk rendah, menurunkan tinggi badannya yang tegap hingga sejajar dengan posisiku yang duduk lemas, membuat aroma parfum maskulin yang sangat kukenal langsung menyeruak memenuhi rongga penciumanku.
Wajah tampannya kini berada tepat di samping kepalaku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan deru napasnya yang memburu dan terasa panas menyentuh permukaan kulit pipiku yang putih bersih di balik helaian hijab pastelku. Jantungku berdegup semakin kencang, mengira dia akan membisikkan doa-doa penguat jiwa, kata-kata cinta yang manis, atau janji bahwa dia akan menungguku dengan setia sampai aku terbangun dari pengaruh bius total yang mengerikan nanti. Zafira, maafkan aku harus mengatakan ini sekarang karena aku tidak tahu apakah kamu masih bisa mendengarku lagi setelah keluar dari ruangan ini nanti, bisiknya dengan suara bergetar hebat, dipenuhi oleh kombinasi rasa bersalah yang akut namun juga ada nada kepasrahan yang aneh di dalam intonasinya. Kalimat pembukanya langsung membuat bulu kuduku meremang, memicu firasat buruk yang teramat sangat, hingga membuat seluruh sendi di tubuh mudaku mendadak lumpuh, seketika sebelum obat bius apapun disuntikkan ke dalam pembuluh darahku. Aku menahan napas, mencoba mencerna maksud dari perkataannya yang terdengar begitu mendesak dan penuh rahasia. Seolah-olah ada beban seberat gunung yang sudah tidak sanggup lagi dia pikul sendirian di atas penderitaan fisik yang sedang kuhadapi. Kedua mataku terpejam erat saat merasakan genggaman tangannya di bahuku mengencang, bersiap menerima kalimat apapun yang keluar dari bibir pria yang sangat kucintai ini. Aku sudah mengkhianatimu, Zafira. Dinda baru saja melahirkan 2 hari yang lalu, dan anak laki-laki yang dikandungnya itu adalah darah dagingku sendiri, anak kandungku yang sah secara biologis. Bisik jahanam itu akhirnya meluncur bebas dari bibirnya, tepat menembus gendang telingaku seperti petir di siang bolong yang menghanguskan seluruh jiwa dan ragaku tanpa sisa. Kata Dinda, nama sahabat karibku sejak masa kuliah yang tidak berhijab, wanita modis bertubuh sintal yang selalu kupersilakan masuk ke dalam rumah kami dengan tangan terbuka, seketika berputar-putar di dalam otakku bagai monster yang mengerikan. Rahasia jahanam yang terucap dari mulut suamiku sendiri itu, seketika meruntuhkan seluruh dunia indah yang kubangun bersamanya selama ini, menghancurkan sisa-sisa kekuatanku hingga membuatku merasa lebih mati daripada kematian itu sendiri. Di antara batas hidup dan mati di usia 25 tahunku yang seharusnya penuh dengan tawa dan masa depan cerah, air mata yang sejak tadi kutahan demi terlihat tegar, kini runtuh mengalir deras membasahi pipi imutku tanpa bisa dibendung lagi. Dada ini terasa begitu sesak, bukan karena penyakit tumor yang bersarang di rahimku, melainkan karena rasa sakit dari pengkhianatan paling keji dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh 2 orang terdekat dalam hidupku di saat aku sedang berada di titik terlemah. Bagaimana bisa suamiku berselingkuh dan menanam benih di rahim sahabatku sendiri, di saat aku berjuang menahan sakit dan mengumpulkan uang demi pengobatan medis yang menguras seluruh tabungan masa depan kami? Pengakuan itu terasa seperti sebuah eksekusi mati yang sengaja diberikan kepadaku tepat sebelum aku diserahkan kepada pisau bedah para dokter di dalam ruangan terkutuk itu. Suster yang berada di belakangku tampaknya tidak mendengar bisikan beracun tersebut, karena dia dengan sigap langsung mendorong kursi rodaku maju ke depan demi mengejar waktu operasi yang sudah dijadwalkan secara ketat oleh tim dokter spesialis. Cengkeraman tangan suamiku terlepas dari kursi roda, dan saat aku menoleh ke belakang dengan sisa-sisa tenaga yang ada, aku melihatnya berdiri mematung di luar pintu kaca dengan ekspresi wajah yang campur aduk antara lega, karena telah jujur dan ketakutan melihat kehancuran di mataku. Pintu ganda ruang operasi itu perlahan menutup dengan rapat, memisahkan raga kami berdua sekaligus memutus seluruh rasa cinta, rasa hormat, dan pengabdianku sebagai seorang istri yang selama ini selalu tunduk dan setia kepadanya. Pandanganku perlahan mengabur, bukan hanya karena air mata yang terus meleleh membasahi kain hijabku, tetapi juga karena bayangan wajah Dinda yang tersenyum kemenangan di atas penderitaanku mulai bermunculan di dinding-dinding lorong ruang steril yang dingin ini. Tubuhku dipindahkan ke atas brankar besi yang keras oleh beberapa petugas medis,
lalu didorong masuk ke dalam inti ruang operasi yang dipenuhi oleh kilauan perak alat-alat bedah dan mesin pemantau detak jantung yang berbunyi monoton. Sebuah masker oksigen berisi gas bius total perlahan diturunkan oleh dokter anestesi tepat di atas hidung dan mulutku, siap membawaku pergi ke alam bawah sadar yang gelap gulita tanpa rasa sakit fisik. Namun, tepat sebelum gas kimia itu merenggut kesadaranku sepenuhnya dan menutup kedua mataku yang bengkak karena tangis, otak mudaku yang cerdas justru menolak untuk menyerah pada rasa merana dan keputusasaan yang melumpuhkan. Di ambang kegelapan yang mulai menjalar ke seluruh saraf pusat, rasa cinta yang tadinya suci seketika mengkristal menjadi rasa benci yang teramat dingin, membakar jiwaku dengan kobaran api dendam yang menuntut sebuah keadilan yang mutlak. Sebelum mata ini terpejam sepenuhnya dan kesadaranku hilang tertelan hitamnya obat bius, aku menggunakan sisa-sisa detak energi di kepalaku untuk mengunci satu keputusan ekstrim yang sangat kejam dan terencana dengan matang. Aku bersumpah demi Tuhan yang memegang nyawaku, jika aku diberikan kesempatan untuk bangun dan bernapas kembali setelah operasi ini selesai, aku tidak akan menangis, aku tidak akan memohon, dan aku tidak akan menggugat cerai mereka dengan cara yang biasa. Aku akan memilih untuk tetap bertahan di sampingnya sebagai seorang istri yang tampak hancur namun menggenggam kendali, lalu perlahan-lahan menghancurkan hidup suamiku dan Dinda dari dalam hingga mereka memohon kematian sebagai jalan keluar dari pembalasan jahanamku. Keputusan ekstrim itu terpatri kuat di dalam sanubari, menjadi bahan bakar terakhir yang membuat seulas senyum dingin penuh ancaman terukir di bibir manisku tepat saat kegelapan bius total merenggutku sepenuhnya dari dunia nyata. Sentuhan dingin dari sisa-sisa hawa pendingin ruangan sentral perlahan menyusup ke balik kulitku, membangunkan kesadaranku yang sempat terlempar jauh ke dalam palung kegelapan yang sunyi tak berdasar. Kelopak mataku terasa sangat berat, bagaikan ada sebongkah batu besar yang sengaja diletakkan di atasnya untuk menghalangi diriku melihat kembali kejamnya dunia nyata yang baru saja kutinggalkan beberapa jam lalu. Di dalam rongga dadaku, detak jantungku berdenyut lemah namun konstan, memicu bunyi bip yang teratur dari mesin pemantau yang terpasang di sebelah kanan brankar tempat tidurku yang kaku. Aku mencoba menggerakkan ujung jemari tanganku, merasakan sensasi kesemutan yang hebat menjalar dari ujung kuku hingga ke pergelangan tangan, sebuah tanda biologis bahwa tubuh mudaku yang berusia 25 tahun ini berhasil lolos dari cengkeraman maut di meja bedah. Rasa nyeri yang teramat sangat mendadak menusuk bagian bawah perutku, mengingatkanku bahwa sebilah pisau bedah baru saja merobek dagingku demi mengeluarkan tumor yang bersanding dengan rasa sakit hati terbesar dalam hidupku. Perlahan tapi pasti, bayangan bisikan jahanam suamiku tepat di depan pintu ruang operasi kembali berputar dengan sangat jernih di dalam benakku, memicu gelombang kemarahan yang seketika membakar seluruh sisa rasa kantuk akibat obat bius. Kata demi kata yang diucapkan pria itu bagaikan rekaman pita terkutuk yang terus menggema, menegaskan bahwa statusku kini telah berubah menjadi seorang istri yang dikhianati secara keji oleh suaminya dan sahabat karibnya sendiri. Kesadaran penuh itu membuatku terpaksa membuka mata, menatap langit-langit ruang pemulihan yang bercat putih bersih dengan lampu neon yang sinarnya terasa menusuk langsung ke dalam manik mataku yang malang. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan rasa perih yang menjalar di jahitan perutku, demi mengumpulkan seluruh kekuatan mental yang tersisa untuk menghadapi sandiwara besar yang sebentar lagi akan dimulai. Wajahku yang imut dan manis kini sepenuhnya kehilangan binar kebahagiaan masa muda, digantikan oleh sorot mata sedingin es yang memancarkan tekad bulat untuk menjalankan keputusan ekstrim yang telah kukunci sebelum tidak sadarkan diri. Di balik tirai pembatas ruangan yang sedikit terbuka, aku bisa melihat bayangan seorang pria yang mondar-mandir dengan langkah kaki yang gelisah, sesekali mengintip ke arah brankarku dengan raut wajah penuh kecemasan yang tampak begitu palsu di mataku. Itu adalah Rendra, suamiku, pria berahang tegas yang 2 hari lalu masih kupuja sebagai kepala keluarga terbaik,
kini tidak lebih dari seonggok sampah yang memuakkan untuk dilihat. Kemeja kasual kantorannya kini tampak kusut, mencerminkan kepanikan batinnya yang mungkin mengira bahwa aku tidak akan pernah terbangun lagi setelah dia mencekokiku dengan racun pengakuan yang mematikan itu. Aku membetulkan letak hijab pasmina pastelku yang agak bergeser dengan tangan yang masih gemetar, memastikan bahwa penampilan fisikku tetap tertata rapi dan anggun, menyembunyikan kerapuhan jiwa di balik keindahan lekuk tubuhku yang tertutup kain selimut rumah sakit. Sambil menahan rasa mual yang mendera akibat efek samping obat bius total, aku memejamkan mata sejenak, melatih ekspresi wajahku agar tampak sangat hancur dan tak berdaya ketika dia melangkah mendekat nanti. Langkah kaki Rendra terdengar semakin mendekat setelah seorang perawat paruh baya memberikan isyarat bahwa masa kritisku telah lewat dan aku sudah diperbolehkan untuk dijenguk secara terbatas di ruang pemulihan. Bunyi tirai besi yang digeser secara perlahan membuatku kembali membuka mata, langsung berhadapan dengan sepasang mata coklat milik Rendra yang kini berkaca-kaca, seolah dialah korban yang paling menderita di dunia ini. Pria itu langsung berlutut di samping tempat tidurku, mencoba meraih telapak tanganku yang bebas dari jarum infus dengan gerakan yang sangat berhati-hati, seakan takut aku akan menepisnya dengan amarah yang meledak-ledak. Tatapan matanya yang penuh rasa bersalah yang akut menatap wajah pucatku, mencari-cari reaksi seperti apa yang akan diberikan oleh istri mudanya setelah mengetahui kenyataan bahwa dia telah menjadi seorang ayah dari rahim wanita lain. Aku sengaja membiarkan tanganku berada di dalam genggamannya yang hangat, membiarkan dia berpikir bahwa dia masih memiliki kendali penuh atas diri dan perasaanku yang telah dia hancurkan hingga berkeping-keping. Zafira, alhamdulillah kamu sudah sadar, sayang. Demi Allah, aku sangat takut kehilanganmu di dalam sana setelah apa yang aku katakan kepadamu, ucapnya dengan suara serak yang tertahan di tenggorokan, sementara sebutir air mata palsu mulai menetes jatuh dari pelupuk matanya yang menghitam karena kurang tidur. Mendengar kata sayang dan sumpah demi nama Tuhan keluar dari mulut penjahat kelamin itu, rasanya ingin sekali aku meludahi wajah tampannya yang selama ini menipu seluruh keluarga besarku dengan citra pria saleh. Namun, otak cerdas usiaku yang 25 tahun segera menahan gejolak emosi purba tersebut, mengingatkanku pada rencana besar yang jauh lebih kejam daripada sekadar makian atau tamparan di wajah. Aku menampilkan ekspresi wajah yang sangat rapuh, membiarkan air mataku menetes secara alami membasahi pipi, seolah-olah aku adalah seorang istri tak berdaya yang dunianya baru saja kiamat akibat pengkhianatan suaminya. Kenapa? Kenapa kamu seketika melakukan ini padaku, Rendra? Di saat aku harus bertaruh nyawa di atas meja operasi, kamu justru memberikan hadiah berupa anak dari Dinda. Tanyaku dengan nada suara yang sengaja kubuat bergetar hebat, sangat lirih hingga nyaris menyerupai bisikan angin malam yang menyedihkan. Kalimat pertamaku langsung membuat tubuh tegap Rendra menegang seketika, dan dia menyembunyikan wajahnya di atas kasur rumah sakit tepat di samping lenganku, menangis sesenggukan seolah sedang meratapi dosa-dosa besarnya yang tak terampuni. Dia berulang kali mengucapkan kata maaf dengan nada memelas, menjelaskan dengan terbata-bata bahwa perselingkuhannya dengan Dinda terjadi karena kehilafan sesaat di saat aku sering jatuh sakit dan tidak bisa melayaninya dengan sempurna sebagai seorang istri. Alasan klise dan menjijikkan itu justru membuat rasa benci di dalam hatiku semakin mengkristal dengan kokoh, memperkuat keputusanku bahwa pria di hadapanku ini tidak layak mendapatkan pengampunan melainkan kehancuran yang mutlak. Rendra kemudian mengangkat kepalanya, menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menjijikkan, seolah menanti keputusan apa yang akan kuambil untuk nasib pernikahan kami yang berada di ujung tanduk ini. Aku tahu aku jahanam, Zafira. Aku siap menerima apapun keputusanmu, bahkan jika kamu ingin menggugat cerai aku sekarang juga, aku tidak akan mempersulitnya di pengadilan, ujarnya dengan kepasrahan yang sengaja dibuat-buat,
Yang aku tahu pasti adalah cara halusnya untuk bisa lepas dariku dan secara sah bersatu dengan Dinda beserta bayi haram mereka. Aku tersenyum sangat tipis di dalam hati, membaca taktik busuk suamiku yang mengira aku akan memilih jalan standar, seperti wanita-wanita bodoh di luar sana yang langsung meminta cerai saat dikhianati. Menggugat cerai hanya akan memberikan mereka kebahagiaan instan di atas penderitaanku, dan aku sama sekali tidak akan sudi membiarkan Dinda merebut posisiku sebagai Nyonya Rendra yang sah dengan cara semudah itu. Aku menarik napas panjang, menahan perih di perutku yang terasa semakin menghebat saat aku mencoba merubah posisi dudukku sedikit lebih tinggi dengan bantuan sandaran ranjang otomatis yang kukendalkan sendiri. Aku tidak akan menceraikanmu, Rendra. Aku istrimu yang sah, dan aku akan tetap bertahan di rumah kita bersama denganmu sampai maut yang benar-benar memisahkan kita. Ucapku dengan suara yang mendadak berubah menjadi sangat tenang dan datar, membuat Rendra seketika menghentikan tangisnya dan menatapku dengan dahi berkerut penuh kebingungan yang teramat sangat. Keputusanku yang di luar dugaan itu tampak membuatnya syok berat, karena dia sama sekali tidak menyangka bahwa istri mudanya yang berhijab dan berpikiran polos ini akan memilih untuk mempertahankan pernikahan yang sudah ternoda oleh darah daging wanita lain. Dia menatapku lekat-lekat, mencoba mencari tahu apakah aku sedang mengigau akibat pengaruh sisa obat bius, ataukah aku benar-benar telah kehilangan akal sehatku karena terlalu syok menerima kenyataan pahit ini. Tetapi bagaimana dengan Dinda dan anak itu, Zafira? Dinda menuntutku untuk segera memberikan status pernikahan yang sah demi masa depan anak laki-laki itu, tanya Rendra dengan suara yang mendadak terbata-bata, memperlihatkan kepanikannya karena rencana indahnya untuk bercerai dariku dan hidup bahagia bersama selingkuhannya kini berantakan total akibat keputusanku. Aku menatapnya dengan senyuman manis yang paling memikat namun menyimpan racun mematikan di dalamnya, sebuah ekspresi wajah yang belum pernah dia lihat selama 3 tahun pernikahan kami yang damai. Katakan pada sahabatku yang tercinta itu, Rendra, jika dia menginginkan status untuk anaknya, dia harus rela menjadi yang kedua di bawah kakiku, atau dia tidak akan pernah mendapatkan 1% pun dari harta dan namamu seumur hidupnya. Jawabku dengan nada yang sangat dingin, menegaskan bahwa akulah pemegang kendali penuh atas takdir hidup mereka bertiga mulai detik ini. Rendra membisu 1000 bahasa, wajah tampannya mendadak pucat pasi mendengar kalimat yang keluar dari bibir manis istri mudanya yang selama ini dia anggap sebagai wanita lemah dan penurut. Dia tidak pernah tahu bahwa di dalam tubuh indahku yang dibalut gaun medis rumah sakit ini, telah lahir sesosok monster pembalas dendam yang siap merayap perlahan untuk menghancurkan hidupnya dan Dinda hingga ke akar-akarnya. Suster kemudian masuk kembali ke dalam ruangan untuk memindahkan brankarku menuju kamar rawat inap kelas 1 yang telah dipesan, mengakhiri percakapan menegangkan yang menjadi babak pembuka dari neraka dunia yang sengaja kuciptakan untuk mereka. Saat brankarku didorong melewati Rendra yang masih berdiri mematung di sudut ruangan, aku memejamkan mata dengan senyuman kemenangan, bersiap menyusun langkah pertama untuk membuat Dinda merangkak memohon ampun di hadapanku secepatnya. 3 minggu telah berlalu sejak pisau bedah merobek perutku, dan kini tubuh mudaku yang berusia 25 tahun sudah kembali pulih, menampilkan kembali pesona kecantikan alami seorang wanita Indonesia yang manis dengan bentuk tubuh body goals yang tetap terjaga sempurna. Sore itu, aku berdiri di depan cermin besar kamar utama rumah kami di kawasan Jakarta Selatan, perlahan mengenakan gamis slim fit berwarna merah marun yang memperlihatkan lekuk pinggangku yang ramping, dipadukan dengan hijab segi 4 modern berwarna senada yang kubentuk dengan sangat anggun. Tanganku yang halus dengan tenang memoleskan lipstik merah menyala di bibir manisku, merubah total citra istri penurut yang biasanya hanya memakai riasan tipis dan bersahaja di depan suaminya.
Sorot mataku yang bulat kini tidak lagi memancarkan kehangatan atau keluguan masa lalu, melainkan telah menjelma menjadi sepasang mata elang yang dingin, siap mencengkeram mangsa yang selama ini menari-nari di atas penderitaanku yang tak terdengar. Di atas tempat tidur king size yang menjadi saksi bisu janji suci pernikahan kami, ponsel pintarku bergetar di atas spray sutra, menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat dari nomor yang sangat kuhafal di luar kepala meskipun tidak kusimpan lagi namanya. Itu adalah pesan dari Dinda, sahabat karibku yang tidak berhijab, wanita urban modern berambut panjang yang dengan tidak tahu dirinya mengirimkan foto sebuah kaki bayi yang mungil berselimut kain merah muda. Di bawah foto tersebut, dia menuliskan kalimat panjang berisi permintaan maaf yang klise, dibumbui dengan bualan bahwa dia tidak bermaksud merusak rumah tanggaku namun anak itu membutuhkan pengakuan dari Rendra sesegera mungkin. Aku membaca deretan kalimat menjijikkan itu tanpa meneteskan air mata sedikit pun, melainkan sebuah senyuman sinis yang dingin terukir jelas di sudut bibirku yang merah merona karena rencana yang kususun sudah saatnya berjalan. Aku membalas pesan Dinda dengan ketikan jari yang sangat tenang, mengajaknya untuk bertemu malam ini di sebuah restoran mewah bernuansa privat di pusat kota Jakarta, tempat yang biasa dikunjungi oleh kalangan sosialita kelas atas. Aku sengaja memilih tempat itu agar dia merasa di atas angin, mengira bahwa istri sah yang polos ini akhirnya menyerah dan ingin membicarakan kesepakatan perceraian atau pembagian hak asuh anak secara damai. Tidak butuh waktu lama bagi wanita ambisius itu untuk membalas pesanku dengan nada penuh kemenangan, menyatakan bahwa dia akan datang tepat waktu tanpa membawa bayinya demi menghormati perasaanku yang dia kira sedang hancur lebur. Setelah mengunci ponsel, aku berjalan menuju meja kerja Rendra di sudut kamar, mengambil sebuah berkas penting yang telah kusiapkan dengan bantuan seorang kenalan di bidang hukum pidana dan perpajakan sejak seminggu yang lalu. Tepat pukul 7 malam, Rendra pulang ke rumah dengan langkah kaki yang tampak lesu, mengenakan kemeja kerja yang sedikit kusut dengan rahang tegasnya yang menyiratkan beban pikiran yang teramat sangat berat selama beberapa minggu terakhir. Dia tertegun mematung di ambang pintu kamar saat melihat penampilanku yang begitu cantik, glamor, dan sangat memikat, jauh dari kesan istri sakit-sakitan yang merana seperti yang dia bayangkan selama ini. Matanya menatap lekat-lekat bagaimana gamis modern yang kukenakan membentuk lekuk tubuhku dengan sangat indah, memicu kembali rasa kagum dan gairah yang sempat meredup akibat obsesi sesaatnya pada rahim Dinda. Aku melangkah mendekatinya dengan keanggunan seorang ratu, membetulkan letak kerah kemejanya yang berantakan dengan sentuhan tangan yang lembut namun terasa sedingin es bagi jiwanya yang dipenuhi rasa bersalah. Bersiap-siaplah, Mas, mandi dan pakailah jas terbaikmu karena malam ini kita memiliki janji temu yang sangat penting di luar rumah dengan seseorang yang sangat kamu rindukan. Ucapku dengan nada suara yang sengaja kubuat semanis madu namun memiliki penekanan yang tegas di setiap untayan katanya. Rendra mengerutkan dahinya, menatap wajah imutku dengan pandangan penuh selidik dan kebingungan yang teramat sangat, karena aku tidak menyebutkan secara spesifik siapa orang yang dimaksud dalam ajakan makan malam mendadak ini. Siapa yang akan kita temui, Zafira? Kenapa kamu berdandan begitu indah dan tampak sangat berbeda malam ini? Tanyanya dengan suara serak, mencoba mencari tahu apakah ada jebakan di balik perubahan sikapku yang mendadak menjadi sangat dominan dalam hubungan pernikahan kami. Kita akan menemui Dinda, sahabatku tercinta sekaligus ibu dari anak laki-lakimu, Mas. Bukankah kamu bilang dia menuntut status pernikahan yang sah secepatnya? Jawabku sembari memberikan senyuman paling manis yang seketika membuat seluruh wajah tampan suamiku berubah pucat pasi, bagai kehilangan seluruh pasokan darah di tubuhnya. Tubuh tegapnya bergetar hebat, dan dia berulang kali menelan ludah dengan susah payah, tidak menyangka bahwa istri mudanya yang baru berusia 25 tahun ini berani mengambil inisiatif untuk mempertemukan mereka berdua dalam satu meja yang sama.
Dia mencoba menolak dengan alasan bahwa mentalku belum siap menghadapi kenyataan pahit itu, namun aku langsung memotong kalimatnya dengan tatapan mata yang begitu tajam, membuat pria berahang tegas itu seketika bungkam 1000 bahasa tak berani membantah lagi. Setengah jam kemudian, kami berdua sudah berada di dalam mobil sedan mewah milik Rendra, membelah kemacetan jalanan malam kota Jakarta menuju lokasi restoran privat yang telah kupesan atas namaku sendiri. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam kabin mobil terasa begitu mencekam dan sunyi, hanya ditemani oleh deru mesin dan detak jam digital di dashboard yang berkedip kaku bagai hitungan mundur menuju neraka dunia bagi Rendra. Suamiku berulang kali melirik ke arahku yang duduk tenang di kursi penumpang, memperhatikan bagaimana penampilanku yang berhijab anggun namun berpakaian slim fit itu memancarkan aura ketegasan yang belum pernah dia saksikan selama 3 tahun pernikahan kami. Dia tampak sangat gelisah, memikirkan skenario terburuk apa yang akan terjadi malam ini jika dua wanita yang ada di dalam hidupnya saling berhadapan untuk memperebutkan status dan dirinya. Mobil akhirnya berhenti di depan lobi restoran mewah yang memiliki arsitektur modern minimalis dengan pencahayaan yang temaram dan eksklusif, sangat cocok untuk sebuah pertemuan rahasia yang melibatkan harga diri dan air mata. Kami berdua dituntun oleh seorang pelayan pria menuju sebuah ruangan VIP privat di sudut paling belakang, sebuah ruangan kedap suara yang sengaja kupesan demi menjaga kerahasiaan sandiwara besar yang akan segera kupentaskan malam ini. Begitu pintu kayu jati itu dibuka, aku langsung bisa melihat sosok Dinda yang sudah duduk manis di balik meja bundar, mengenakan pakaian desainer urban modern tanpa hijab yang memperlihatkan rambut panjang indahnya yang tertata rapi di bahu. Wajah cantiknya dengan riasan tajam itu sempat memancarkan kepuasan dan kemenangan, namun senyumnya mendadak membeku saat melihat aku melangkah masuk dengan menggandeng erat lengan Rendra secara posesif. "Hai Dinda. Maaf membuatmu menunggu lama, perkenalkan ini suamiku, Rendra, pria yang katanya telah memberikanmu seorang anak di belakang punggungku," sapaku dengan nada suara yang sangat ceria namun syarat akan sarkasme mematikan, sembari menarik kursi kayu empuk untuk duduk tepat di hadapan wanita jalang itu. Dinda tampak sangat syok melihat penampilanku yang begitu memukau, cantik, imut, dan tetap memiliki tubuh body goals yang bahkan jauh lebih indah daripada dirinya yang baru saja melahirkan seorang bayi. Dia melirik ke arah Rendra dengan tatapan menuntut penjelasan, namun suamiku hanya bisa menundukkan kepala dalam-dalam, duduk di sampingku dengan tubuh yang kaku bagai seorang terdakwa yang siap menerima vonis hukuman mati dari hakim ketua. Ruangan privat itu mendadak diselimuti oleh keheningan yang luar biasa pekat, di mana ketegangan antara kami bertiga bisa dirasakan dengan sangat jelas seolah-olah ada bom waktu yang siap meledak kapan saja menghancurkan seisi ruangan. Dinda mencoba mencairkan suasana dengan mengeluarkan suara lembutnya yang manipulatif, mulai menyusun kata-kata mutiara tentang takdir dan cinta yang tidak bisa memilih tempat untuk tumbuh di antara hubungan persahabatan kami. Namun, sebelum wanita tak tahu malu itu menyelesaikan kalimat pertamanya, aku dengan tenang mengeluarkan berkas tebal dari dalam tas muahku lalu menghempaskannya ke atas meja tepat di depan wajah cantiknya yang penuh kepalsuan. Keputusan ekstrim pertamaku telah dimulai, dan malam ini aku akan memastikan bahwa senyum kemenangan di wajah mereka berdua akan berubah menjadi jeritan penyesalan yang teramat sangat mendalam. Berkas tebal bersampul kulit hitam itu mendarat dengan bunyi debuman rendah yang seketika memotong kalimat manipulatif yang baru saja keluar dari bibir tipis Dinda. Sahabat karibku itu terlonjak sedikit di kursi empuknya, sepasang matanya yang tajam beralih menatap nanar pada lembaran kertas di depannya, lalu menatapku dengan dahi berkerut penuh tanda tanya. Rendra yang duduk di sebelahku bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Jemarinya yang kekar tampak saling meremas di atas paha kemeja jas mahalnya, menunjukkan tingkat ketakutan yang luar biasa dari seorang pria yang tahu bahwa kedoknya telah dikuliti habis.
Aku dengan sangat tenang memperbaiki posisi dudukku, membiarkan gaun marun slim fit yang kukenakan bergeser anggun mengikuti lekuk tubuh mudaku yang berusia 25 tahun, menampilkan aura dominasi mutlak yang tak terbantahkan oleh siapapun di ruangan VIP ini. Bibir manisku menyunggingkan senyuman tipis, senyuman yang biasanya melambangkan keramahan seorang istri berhijab, namun malam ini menjelma menjadi seringai malaikat pencabut nyawa bagi masa depan mereka berdua. Buka dan bacalah, Dinda. Jangan hanya ditatap seperti itu karena isi dari berkas itu jauh lebih menarik daripada dongeng persahabatan palsu yang baru saja ingin kamu ceritakan kepadaku. Ujarku dengan nada suara yang sangat santai, bahkan terkesan ramah seolah-olah aku sedang menyodorkan menu pencuci mulut yang manis. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Dinda perlahan membuka halaman pertama berkas tersebut, dan dalam hitungan detik, seluruh warna kulit di wajah cantiknya luntur seketika, menyisakan raut pucat pasi yang teramat sangat mengerikan untuk dilihat. Lembaran itu bukan berisi draft surat cerai yang mereka harapkan, melainkan seluruh salinan mutasi rekening rahasia, bukti transfer aliran dana perusahaan milik Rendra ke rekening pribadinya, serta laporan audit forensik internal yang membuktikan adanya penggelapan dana publik. Jantung Dinda berdegup kencang saat menyadari bahwa seluruh aset, apartemen mewah di pusat kota, dan mobil sport yang baru saja dibelikan Rendra untuknya, tercatat sebagai aliran dana ilegal yang bisa menyeret mereka berdua ke dalam jeruji besi malam ini juga. Zafira, apa maksud dari semua ini? Dari mana kamu bisa mendapatkan dokumen-dokumen internal perusahaan milik suamimu sendiri? Tanya Dinda dengan suara yang mendadak parau dan bergetar hebat, kehilangan seluruh kepercayaan diri sebagai wanita kota yang biasanya selalu merasa paling cerdas di antara kami berdua. Dia menatap suamiku, mencoba mencari pembelaan atau bantahan, namun Rendra justru semakin menenggelamkan wajahnya ke dalam lipatan tangannya di atas meja, membuktikan bahwa seluruh isi dokumen itu adalah fakta hukum yang tak terbantahkan. Aku tertawa kecil, suara tawa imutku menggema di dalam ruangan kedap suara itu, terasa begitu kontras dengan ketegangan mencekam yang sedang mencekik leher dua orang pengkhianat di hadapanku ini. Aku membetulkan letak hijab pasmina marunku yang membingkai wajah imutku dengan rapi, sebelum menatap Dinda dengan tatapan mata yang sedingin es di kutub utara. Kamu melupakan satu hal penting tentang istri dari pria yang kamu rebut ini, Dinda. Aku berusia 25 tahun, lulusan terbaik di bidang teknologi informasi dan analisis sistem, dan kamu pikir aku tidak bisa melacak kemana saja uang suamiku mengalir selama 3 tahun ini? Tanyaku dengan penekanan yang sangat tajam di setiap kata, membuat Dinda seketika membeku bagai patung lilin yang mulai meleleh di bawah terik matahari. Fakta bahwa aku memiliki kemampuan tingkat tinggi yang selama ini kusembunyikan demi menjadi istri yang penurut di rumah, kini berbalik menjadi senjata pemusnah massal yang siap menghancurkan hidup mereka dalam sekejap mata. Aku sengaja membiarkan Rendra mengelola keuangan karena aku mempercayainya, namun begitu bisikan jahanam itu keluar di depan ruang operasi, seluruh sistem pertahanan digital dan finansial mereka telah berada di bawah kendali penuh jemariku. Rendra akhirnya memberanikan diri mengangkat kepalanya. Wajah tampannya tampak sangat kuyu dengan gurat kepanikan yang teramat dalam, menatapku dengan pandangan memelas seolah sedang memohon belas kasihan dari seorang dewi. Zafira, tolong. Jangan bawa masalah perusahaan ke jalur hukum, aku bisa hancur, karierku, nama baik keluargaku, semuanya akan lenyap jika dokumen ini sampai ke tangan komisaris utama. Rintihnya dengan suara serak yang memelas, mencoba meraih ujung lengan gamisku demi mendapatkan sedikit kelembutan yang biasanya selalu kuberikan tanpa syarat. Aku dengan kasar menarik lenganku menjauh dari jangkauan tangannya yang kotor, membuat tubuh tegapnya terjerembab sedikit di atas meja makan mewah yang dipenuhi hidangan mahal yang sama sekali tidak tersentuh sejak tadi. Karir? Nama baik? Kenapa kamu baru memikirkan hal itu sekarang, Rendra?
Kemana perginya akal sehatmu yang berahang tegas itu saat kamu menanam benih haram di rahim sahabatku di saat aku berjuang melawan maut di rumah sakit? Bentakku dengan suara yang sengaja kutahan di tenggorokan agar tidak terdengar sampai keluar ruangan, namun memiliki getaran emosi yang begitu dahsyat hingga membuat atmosfer ruangan terasa semakin menekan. Air mata kemarahan hampir saja meluncur dari mataku, namun aku segera menghapusnya dengan cepat, menolak untuk terlihat lemah di depan wanita yang telah melahirkan anak dari suamiku. Wajah imutku kini mengeras penuh kebencian, memancarkan aura dendam yang sudah terlanjur berakar kuat di dalam sanubari semenjak hari di mana duniaku dihancurkan tanpa belas kasihan. Dinda yang mulai menyadari posisinya yang sangat terpojok, mencoba menggunakan kartu terakhirnya, yaitu anak laki-laki yang baru saja dilahirkannya sebagai tameng untuk melunakkan hatiku yang dia kira masih memiliki sisi keibuan. Zafira, aku tahu kami salah dan kami siap dihukum, tapi tolong pikirkan nasib bayi yang tidak berdosa itu. Dia butuh ayahnya, dia butuh nafkah dan status yang sah agar tidak menanggung malu saat besar nanti, ucapnya dengan air mata yang mulai dipaksakan keluar dari pelupuk matanya, mencoba menyentuh sisi kemanusiaanku sebagai sesama wanita Indonesia. Mendengar bualan tentang anak itu, senyumanku justru semakin melebar. Sebuah senyuman dingin yang membuat bulu kuduk Dinda seketika meremang karena dia menyadari bahwa taktik manipulasinya sama sekali tidak mempan di hadapanku. Jangan pernah berani menggunakan anak itu sebagai tamengmu, Dinda, karena malam ini akulah yang akan menentukan apakah anak itu akan tumbuh besar melihat ibunya mendekam di penjara wanita atau tidak. Jawabku sambil mengetukkan ujung kuku jariku yang terawat rapi di atas berkas hitam itu secara konstan, menciptakan bunyi ketukan yang menyerupai detak bom waktu. Aku mencondongkan tubuh mudaku ke depan, memperlihatkan potongan gamis modernku yang membentuk siluet tubuh body goals yang sempurna, menegaskan bahwa secara fisik maupun mental, aku jauh berada di atas wanita jalang yang ada di hadapanku ini. Aku menatap mereka berdua secara bergantian, memastikan bahwa mereka tahu bahwa hidup dan mati nasib mereka malam ini berada di dalam genggaman mutlak selembar keputusan ekstremku. Aku memberikan kalian satu penawaran yang tidak bisa ditolak jika kalian masih ingin menghirup udara bebas di luar penjara setelah malam ini berakhir. Ucapku dengan nada suara yang kembali tenang namun penuh dengan otoritas yang absolut, membuat Rendra dan Dinda seketika menahan napas mereka demi mendengarkan syarat apa yang akan kuajukan. Rendra mengangguk dengan cepat bagai anjing yang patuh, sementara Dinda hanya bisa menunduk dalam-dalam sembari meremas ujung jilbab imajiner di dadanya yang rata karena ketakutan yang teramat sangat. Penawaran ini adalah bagian dari skenario jangka panjangku untuk menyiksa mentalia mereka secara perlahan, membuat mereka hidup dalam sangkar emas yang penuh dengan duri beracun yang sengaja kutanam di setiap sudutnya. Rendra, kamu akan tetap menjadi suamiku yang sah di mata hukum dan keluarga besar, dan kamu harus memindahkan seluruh aset serta saham utamamu atas namaku tanpa sisa dalam waktu 24 jam ke depan. Perintahku dengan mata berbinar kejam, lalu beralih menatap Dinda yang wajah cantiknya kini sudah dipenuhi oleh tetesan keringat dingin. Dan untukmu, Dinda, kamu akan tetap mengasuh anak itu sendirian di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sudah kusiapkan, tanpa pernikahan sah dengan Rendra, dan tanpa sepeser pun uang tunjangan selain dari belas kasihan yang akan kuberikan setiap bulannya. Jika kalian menolak, besok pagi kalian bisa mendengarkan pengumuman status tersangka kalian di televisi. Lanjutku menutup babak pertama permainan di atas meja makan ini dengan kemenangan mutlak di tanganku. Ruangan VIP berdesain modern minimalis itu seketika berubah menjadi kuburan bagi seluruh impian indah yang selama ini dibangun oleh Rendra dan Dinda di belakang punggungku. Keputusan ekstrim yang baru saja kuucapkan dari bibir manisku ini, bagaikan rantai besi tak kasat mata yang menjerat leher mereka berdua, merenggut seluruh kebebasan dan harga diri yang mereka banggakan sebagai kaum urban Jakarta yang mapan.
Dinda menatapku dengan tatapan tidak percaya. Wajah cantiknya yang dilapisi riasan mahal kini tampak retak oleh keputusasaan yang mendalam, menyadari bahwa dia baru saja dijatuhkan dari tahta selingkuhan kelas, atas menjadi seorang wanita simpanan miskin di pinggiran kota. Sementara Rendra, pria berahang tegas di sebelahku, hanya bisa mengembuskan napas berat dengan bahu yang merosot layu, seolah seluruh kekuatan maskulinnya telah menguap habis di bawah intimidasi istri mudanya yang baru berusia 25 tahun ini. Zafira, tolong. Jangan rumah kontrakan kecil, bagaimana mungkin anakku bisa tumbuh sehat di lingkungan seperti itu? Rintih Dinda dengan suara yang bergetar hebat, mencoba melakukan negosiasi terakhir demi menyelamatkan gengsi sosialitasnya yang terancam hancur lebur. Dia menatap penampilanku yang berhijab marun anggun dengan gamis slim fit yang memperlihatkan lekuk tubuh ideal body goals, merasa sangat terhina karena harus tunduk pada perintah wanita yang selama ini dia anggap remeh. Aku tidak membalas kalimatnya dengan amarah, melainkan hanya mengambil cangkir teh hangat di depanku, menyesapnya perlahan dengan keanggunan yang sengaja kuperlihatkan untuk menyiksa batinnya yang sedang bergejolak. Bunyi denting cangkir yang beradu dengan tatakan porselen menjadi satu-satunya jawaban dingin yang menegaskan bahwa kekuasaanku di atas meja makan ini tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Kamu tidak dalam posisi untuk menawar, Dinda. Pilihlah dengan cerdas. Apakah kamu ingin anakmu tumbuh di rumah kontrakan pinggiran kota, ataukah kamu ingin dia tumbuh besar dengan mengunjungi ibunya di balik jeruji besi rumah tahanan wanita? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun menyiratkan ancaman hukum yang begitu nyata melalui berkas hitam di depan kami. Kata-kata itu seketika mengunci mati bibir Dinda, membuat wanita berambut panjang itu terpaksa menelan kembali seluruh argumen egonya yang tidak lagi memiliki nilai jual di hadapanku. Dia melirik ke arah Rendra, berharap pria yang telah menanam benih di rahimnya itu akan mengeluarkan sisa-sisa keberaniannya untuk membelanya. Namun Rendra justru mengalihkan pandangannya ke arah dinding, menolak untuk terlibat dalam kehancuran yang lebih dalam. Rendra kemudian berbalik menghadapku, sepasang matanya yang kuyu menatap wajah imutku dengan pandangan penuh kepasrahan yang teramat sangat mendalam. Aku akan memindahkan seluruh aset dan saham utama perusahaan atas namamu besok pagi, Zafira. Aku akan menghubungi pengacara pribadi kita jam 8 tepat untuk mengurus semua dokumen balik nama itu tanpa sisa, ucapnya dengan suara serak, menyerahkan seluruh jerih payah finansialnya selama bertahun-tahun demi menebus kesalahan jahanamnya, sekaligus menyelamatkan nama baik keluarganya dari kehancuran publik. Aku mengangguk pelan, menyambut kepatuhan suamiku dengan seulas senyuman manis yang paling memikat, sebuah senyuman yang kini berfungsi sebagai topeng digital untuk menyembunyikan rencana besar berikutnya yang jauh lebih menyiksa. Dengan gerakan yang sangat terencana, aku mengeluarkan ponsel pintarku dari dalam tas mewah, lalu membuka sebuah aplikasi pelacak aktivitas digital khusus yang telah kuinstal ke dalam ponsel Rendra semenjak aku keluar dari ruang perawatan rumah sakit. Aku menggeser layar ponsel tersebut ke tengah meja, memperlihatkan peta digital Jakarta Selatan yang menampilkan sebuah titik merah berkedip tepat di atas koordinat posisi kami saat ini. Mulai malam ini, Mas, ponselmu, mobilmu, dan seluruh perangkat elektronikmu akan terhubung langsung ke dalam sistem pengawasan digital yang kupegang seumur hidupmu. Perintahku dengan mata berbinar kejam, menegaskan bahwa tidak akan ada lagi ruang sekecil apapun bagi dirinya untuk melakukan pengkhianatan kedua di masa depan. Rendra menatap layar ponsel itu dengan tubuh yang mendadak kaku, menyadari bahwa sangkar emas yang kuciptakan untuknya bukan sekadar kiasan, melainkan sebuah penjara teknologi yang nyata dan sangat ketat. Dia tidak akan pernah bisa melangkah 1 meter pun tanpa sepengetahuanku, dan setiap pesan, panggilan masuk, hingga pengeluaran uang 1 rupiah pun akan terpantau secara real time oleh istri mudanya yang cerdas di bidang IT ini.
Wajah tampannya yang biasanya memancarkan rasa percaya diri sebagai eksekutif muda, kini sepenuhnya padam, digantikan oleh ekspresi seorang tahanan kota yang harus selalu siap melaporkan dirinya setiap jam ke hadapan sang sipir. Aku kemudian mengalihkan pandanganku kembali kepada Dinda yang kini sedang meremas jemarinya sendiri dengan sangat kuat hingga kuku-kukunya memutih akibat menahan rasa geram dan ketakutan yang luar biasa. Besok siang, supirku akan menjemputmu di apartemen mewahmu saat ini untuk memindahkan seluruh barang-barang pribadimu ke rumah kontrakan baru yang telah kusepakati. Ujarku memutus sisa-sisa kenyamanan hidupnya sebagai wanita simpanan yang manja. Jangan coba-coba membawa barang mewah apapun yang dibelikan oleh Rendra menggunakan uang perusahaan, karena seluruh aset itu kini telah resmi menjadi milikku secara hukum tertulis. Lanjutku menelanjangi seluruh fasilitas keduniawian yang selama ini dia banggakan di media sosialnya. Air mata Dinda akhirnya tumpah juga membasahi pipinya yang mulus, bukan karena menyesali perbuatan dosanya berselingkuh dengan suami sahabatnya sendiri, melainkan karena meratapi nasib sosialnya yang akan jatuh miskin dalam waktu semalam saja. Dia harus rela kehilangan lingkaran pertemanan kelas atasnya, menghapus akun Instagramnya yang penuh dengan pamer kemewahan palsu, dan hidup terisolasi di pinggiran kota demi mempertahankan anak biologisnya dari status anak tanpa ayah. Aku menikmati setiap tetes air mata yang jatuh dari matanya, menganggapnya sebagai cicilan pertama dari rasa sakit luar biasa yang kurasakan di depan pintu ruang operasi saat suamiku membisikkan rahasia jahanam mereka. Aku berdiri dari kursi kayu empuk restoran mewah tersebut, membetulkan letak gamis modern marunku yang berpotongan indah, menampilkan siluet tubuh mudaku yang tegap dan penuh kemenangan di hadapan dua pecundang ini. Rendra secara refleks langsung ikut berdiri di sampingku, dengan sigap mengambilkan tas mewahku dan memegang jas kantornya dengan sikap tubuh yang sangat patuh, persis seperti seorang pelayan yang takut membuat kesalahan di depan majikannya. Aku menatap Dinda untuk terakhir kalinya malam ini, memberikan pandangan mata yang sangat merendahkan, sebelum berbalik arah melangkah meninggalkan ruangan VIP kedap suara tersebut dengan keanggunan yang mutlak. Langkah kakiku terdengar begitu berwibawa di sepanjang lorong restoran mewah berlantai marmer ini, diikuti oleh Rendra yang berjalan setengah langkah di belakangku dengan kepala yang terus tertunduk dalam-dalam. Di dalam mobil sedan mewah yang melaju membelah kegelapan malam kota Jakarta menuju rumah kami, aku bersandar dengan tenang sembari menatap keluar jendela kaca yang basah oleh rintik hujan. Babak pertama dari keputusan ekstremku telah sukses dijalankan tanpa pertumpahan darah. Namun permainan ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa setiap detak kehidupan mereka ke depan akan selalu dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan yang amat sangat mendalam di bawah kendaliku. Sinar matahari pagi kota Jakarta Selatan menyelinap masuk melalui celah gorden sutra kamar utama, memantulkan cahaya pada permukaan berkas-berkas hukum yang baru saja ditandatangani oleh Rendra di atas meja riasku. Di usia 25 tahun ini, aku berdiri tegak di depan cermin besar, mengenakan gamis slim fit berwarna hitam pekat berbahan premium yang membungkus siluet tubuh body goalsku dengan sempurna, dipadukan dengan hijab voal modern berwarna senada yang membingkai wajah imut dan manisku secara anggun. Di atas meja, dokumen pengalihan seluruh aset, saham mayoritas perusahaan, serta sertifikat rumah mewah ini telah resmi berpindah tangan atas namaku tanpa sisa sepeser pun untuk suamiku. Rendra duduk di tepi ranjang dengan kemeja kantor yang kancing atasnya terbuka, wajah tampannya tampak kuyu dengan rahang tegas yang kini bergetar menahan tekanan mental akibat status barunya yang tidak lebih dari seorang pekerja di perusahaanku sendiri. Hari ini adalah hari Minggu, momen di mana keluarga besar Rendra dan keluarga besarku rutin mengadakan acara makan siang bersama di rumah kami, sebuah tradisi yang biasanya kupenuhi dengan senyuman tulus dan hidangan masakan rumah yang hangat.
Namun, makan siang kali ini akan menjadi panggung sandiwara baru yang sengaja kudesain untuk memperkokoh posisi tawar dan mengunci pergerakan Rendra di bawah pengawasan norma sosial keluarga. Aku melangkah mendekati Rendra, jemariku yang halus dengan tenang merapikan kerah kemejanya, memberikan sentuhan fisik yang tampaknya membuat bulu kuduk pria tegap itu meremang karena dia tahu ada ancaman digital yang siap menghancurkannya setiap saat. Aku memberikan senyuman termanisku yang paling beracun, mengingatkannya melalui tatapan mata sedingin es, bahwa nasib nama baiknya di depan orang tuanya berada mutlak di dalam kendali penuh dari setiap kata yang keluar dari bibir manisku hari ini. Tepat pukul 12 siang, ruang makan rumah kami yang bernuansa modern minimalis telah dipenuhi oleh gelak tawa dan obrolan hangat dari kedua orang tua kami yang mengira bahwa kehidupan pernikahan anak-anak mereka sedang berada di puncak kebahagiaan. Ibu mertuaku, seorang wanita paruh baya yang sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga, berulang kali memuji penampilanku yang tetap terlihat cantik, imut, berseri, dan bugar pasca operasi besar 3 minggu lalu. Aku menerima pujian itu dengan santun, sesekali melirik Rendra yang duduk membisu di ujung meja sembari memotong daging steaknya dengan gerakan tangan yang sangat kaku dan gelisah bagai seorang pesakitan. Semua orang di meja makan mengira diamnya Rendra adalah bentuk rasa syok dan kelelahan karena telah menjagaku di rumah sakit, tanpa pernah tahu bahwa menantu kesayangan mereka ini sedang menyembunyikan dosa jahanam berupa anak biologis dari sahabat karibku. Zafira, Rendra. Ibu dengar dari kerabat di kantor, perusahaan kalian baru saja melakukan restrukturisasi kepemilikan saham secara besar-besaran minggu ini. Apakah itu benar? Tanya ayah mertuaku, seorang pensiunan pejabat berpangkat tinggi yang memiliki tatapan mata tajam, sembari meletakkan sendok garpunya di atas piring porselen mahal. Pertanyaan mendadak itu seketika membuat Rendra tersedak air minumnya sendiri. Wajah tampannya mendadak pucat pasi menatap ke arahku dengan pandangan memohon yang sangat menjijikkan, seolah-olah dia sedang berada di ujung tebing eksekusi mati. Atmosfer di ruang makan yang tadinya hangat mendadak berubah menjadi sedikit tegang, menanti jawaban apa yang akan keluar untuk menjelaskan pergeseran kekuasaan finansial yang sangat tidak lazim dalam tradisi keluarga patriarki mereka. Aku membetulkan letak hijab hitam modernku dengan sangat tenang, lalu melemparkan pandangan mata yang penuh kepatuhan palsu ke arah ayah mertuaku sebelum memberikan penjelasan yang telah kususun dengan sangat cerdas. Iya, ayah. Mas Rendra secara sukarela memindahkan seluruh kepemilikan saham dan aset utamanya atas namaku sebagai bentuk hadiah pernikahan dan jaminan masa depan karena aku baru saja sembuh dari sakit keras. Jawabku dengan nada suara yang sangat lembut dan bersahaja, membuat seluruh anggota keluarga besar tertegun mendengar kemurahan hati Rendra yang luar biasa. Ibu kandungku tersenyum haru mendengar kalimat tersebut, mengira bahwa menantunya adalah sosok pria saleh yang sangat memuliakan istri mudanya, tanpa menyadari bahwa pemindahan aset itu adalah tebusan darah agar Rendra tidak mendekam di dalam dinginnya jeruji besi penjara. Luar biasa kamu, Rendra. Ayah bangga kamu bisa menjadi suami yang bertanggung jawab dan tidak pelit pada istri. Jaga Zafira baik-baik karena wanita salehah seperti dia adalah pembawa rezeki di dalam rumah tanggamu. Puji ayah mertuaku dengan suara baritonnya yang mantap, sembari menepuk-nepuk bahu tegap putranya dengan rasa bangga yang teramat sangat mendalam. Rendra terpaksa menganggukkan kepalanya dengan senyuman yang sangat dipaksakan, mengiakan pujian yang terasa seperti tamparan keras tepat di wajah cantiknya yang penuh kepalsuan sosial itu. Dia berulang kali melirik ke arah ponsel pintarnya yang terletak di samping piring, yang layarnya terus menyala menampilkan notifikasi panggilan darurat dari Dinda yang sengaja kublokir akses komunikasinya secara sistem digital dari perangkat pusatku. Di sela-sela obrolan keluarga yang kembali mencair,
Aku dengan sengaja menggeser layar tablet digital pribadiku di bawah meja, memantau rekaman kamera pengawas yang telah kupasang secara rahasia di rumah kontrakan kecil Dinda di pinggiran kota Jakarta. Di dalam layar beresolusi tinggi itu, aku bisa melihat sosok Dinda yang sedang mondar-mandir di ruang tamu yang sempit tanpa AC. Wajah cantiknya tampak frustrasi dan menangis sembari menggendong bayinya yang terus rewel akibat hawa panas yang menyengat. Pemandangan itu memberikan kepuasan batin yang luar biasa bagiku, melihat bagaimana wanita sosialita kelas atas yang dulu kerap meremehkan hijab dan kesederhanaanku, kini harus meringkuk di dalam sangkar kemiskinan yang sengaja kuciptakan sebagai bagian dari keputusan ekstremku. Oh ya, Zhafira. Ibu perhatikan belakangan ini sahabatmu, Dinda, sudah jarang sekali terlihat datang berkunjung ke rumah ini, atau membuat unggahan bersama di media sosial. Apakah kalian sedang ada masalah? Tanya ibu mertuaku tiba-tiba, memicu detak jantung Rendra berpacu 2 kali lebih cepat hingga garpu di tangannya berdentang nyaring menyentuh tepi piring. Pertanyaan polos dari ibu mertuaku itu terasa seperti sebuah umpan segar yang sangat sempurna untuk semakin menekan mental Rendra tepat di depan seluruh mata anggota keluarga besarnya sendiri. Aku menoleh ke arah Rendra, memberikan tatapan mata penuh kemenangan yang membuat suamiku itu seketika menahan napasnya dengan tubuh yang mendadak kaku dan berkeringat dingin di balik jas kantornya. Dinda sedang sibuk mengurus urusan pribadinya di pinggiran kota, Ibu. Dia baru saja mendapatkan anugerah besar dalam hidupnya dan memilih untuk hidup lebih mandiri tanpa mengganggu kebahagiaan rumah tanggaku lagi. Jawabku dengan penekanan kata yang sangat halus namun syarat akan makna sarkasme yang mematikan bagi pendengaran Rendra yang tahu persis apa arti di balik kalimat tersebut. Ibu mertuaku hanya mengangguk-angguk percaya, mengira bahwa hubungan persahabatan kami menjauh karena kesibukan masing-masing di usia muda yang produktif ini, tanpa pernah menaruh curiga sedikit pun pada drama jahanam yang melibatkan putranya sendiri. Rendra meremas tisu makan di tangannya hingga hancur, menyadari bahwa dia kini telah sepenuhnya terisolasi dan tidak akan pernah bisa meminta bantuan dari keluarga besarnya karena aku telah mengunci mati seluruh narasi kebenaran. Acara makan siang keluarga itu akhirnya ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh ayah kandungku, memohon keberkahan dan keutuhan bagi rumah tangga kami yang di mata mereka tampak begitu sempurna dan harmonis. Saat semua anggota keluarga bersiap untuk pulang dan berpamitan di lobi depan, Rendra berjalan di sampingku dengan sikap yang sangat patuh, bahkan dengan sigap membukakan pintu mobil untuk orang tuaku dengan tubuh yang membungkuk hormat bagai seorang pelayan sejati. Begitu mobil terakhir keluar dari gerbang rumah, aku berbalik arah melangkah masuk ke dalam rumah dengan keanggunan mutlak, meninggalkan Rendra yang berdiri mematung di halaman dengan wajah hancur, menyadari bahwa rantai pernikahan ini telah berubah menjadi neraka dunia yang mengikatnya seumur hidup di bawah kendaliku. Hari Selasa berikutnya, aku memutuskan untuk melihat langsung hasil karya keputusan ekstremku dengan mendatangi sebuah kawasan padat penduduk di pinggiran Jakarta Timur, tempat rumah kontrakan petak yang telah kusewa atas nama salah satu stafku berada. Di usia 25 tahun dengan kecantikan yang semakin bersinar, aku melangkah turun dari mobil sedan mewah, mengenakan gamis modern berpotongan slim fit berwarna abu-abu yang menonjolkan lekuk tubuh ideal body goalsku dengan sangat elegan. Selembar hijab voal premium berwarna senada membingkai wajah imut dan manisku, menciptakan kontras yang luar biasa mencolok dengan lingkungan sekitar yang berdebu dan beraroma sampah basah dari selokan terbuka. Sepatu hak tinggiku berketuk konstan di atas jalan gang yang sempit, menarik perhatian para tetangga sekitar yang menatap heran pada sosok wanita berhijab glamor yang berjalan tenang membawa tas jinjing mahal menuju sebuah pintu kayu yang cat hijau kupasnya sudah mulai memudar. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, aku langsung mendorong daun pintu kayu yang tidak terkunci rapat itu, membuat engsel besinya berdecit nyaring memecah keheningan di dalam ruangan berukuran 4 kali 4 meter tersebut.
Di dalam ruangan yang pengap dan hanya mengandalkan kipas angin plastik kecil yang berputar berisik, aku langsung disuguhi pemandangan hancurnya kehidupan Dinda, mantan sahabat karibku yang dulu selalu tampil parlente di kafe-kafe mahal Jakarta Selatan. Wanita tanpa hijab itu tampak sedang duduk bersila di atas kasur lantai yang tipis, mengenakan daster rumahan yang kusut dengan rambut panjang indahnya yang kini tampak berminyak dan berantakan tak terurus. Di pelukannya, anak laki-laki hasil perselingkuhannya dengan Rendra sedang menangis rewel dengan kulit yang kemerahan akibat biang keringat, seolah ikut merasakan penderitaan ibunya yang kini terlempar ke kasta sosial terendah. Dinda terlonjak kaget melihat kehadiranku yang mendadak, sepasang mata tajamnya yang kini tampak berkantung hitam dan sembab menatap penampilanku yang begitu cantik, bersih, dan segar bugar bagai seorang ratu yang sedang mengunjungi budaknya. Dia secara refleks mencoba merapikan rambutnya dan membetulkan letak dasternya, mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga diri mudanya yang berusia 25 tahun dari tatapan merendahkan yang kupancarkan dari balik bulu mataku yang lentik. Namun, usaha kecilnya itu justru terlihat sangat menyedihkan di mataku, membuktikan bahwa mental sosialitanya telah runtuh total hanya dalam waktu kurang dari sebulan hidup terisolasi di dalam sangkar kemiskinan digital ini. Aku berjalan mendekat, lalu dengan santun menarik kursi plastik satu-satunya di ruangan itu untuk duduk, meletakkan tas mewahku di atas meja kayu kecil yang permukaannya sudah mulai lapuk dimakan usia. Zafra, kenapa kamu datang ke sini tanpa memberitahu aku lebih dulu melalui pesan singkat? Tanya Dinda dengan suara yang terdengar serak dan bergetar hebat, sembari berusaha menenangkan bayinya yang terus merengek di dalam dekapan lengannya yang mulai kurus. Dia tidak berani menatap langsung ke dalam manik mataku yang bulat, melainkan terus mengalihkan pandangannya ke arah lantai semen yang retak-retak, menunjukkan tingkat inferioritas yang teramat akut di hadapan istri sah dari pria yang pernah dicurinya. Aku hanya tersenyum manis, senyuman imut yang dulu selalu membuatnya mengira aku adalah wanita bodoh yang mudah ditipu, namun kini senyuman itu justru membuatnya merinding ketakutan karena tahu ada bisa mematikan di baliknya. Aku hanya ingin mengantarkan uang tunjangan bulanan untuk anak laki-lakimu ini, Dinda, sekaligus memastikan apakah kamu betah tinggal di istana barumu yang sangat estetik ini. Jawabku dengan nada suara yang sengaja kubuat selembut mungkin namun syarat akan racun sarkasme yang menusuk langsung ke jantung egonya. Aku mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dalam dompetku, lalu meletakkannya di atas meja kayu dengan gerakan yang sangat pelan, seolah sedang memberikan uang sedekah kepada pengemis di jalanan kota Jakarta. Dinda menatap lembaran uang itu dengan rahang yang mengencang, menahan rasa hina yang teramat sangat karena jumlah uang itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu buah tas desainer yang biasa dia pamerkan di akun Instagramnya dulu. Uang ini tidak akan cukup untuk membeli susu formula khusus dan popok bayi untuk 1 bulan, Zafira. Rendra berjanji akan memberiku nafkah puluhan juta setiap bulan, kenapa kamu memotongnya sampai sekejam ini? Bentak Dinda dengan air mata yang mulai menetes deras membasahi pipinya yang kusam, mencoba menyuarakan sisa-sisa keberaniannya yang sudah hampir habis. Dia melangkah maju selangkah, menuntut keadilan ekonomi yang menurutnya menjadi hak dari anak biologis Rendra, tanpa pernah berkaca pada kejamnya perbuatan mereka berdua yang tega mengkhianatiku di depan pintu ruang operasi rumah sakit. Mendengar bentakan itu, wajah imutku seketika berubah menjadi sedingin es, dan aku berdiri dari kursi plastik dengan aura mengintimidasi yang sangat kuat hingga membuat Dinda secara refleks melangkah mundur ketakutan. Rendra tidak memiliki hak 1 rupiah pun atas uang atau aset di dunia ini lagi, Dinda. Seluruh kekayaannya telah resmi berpindah atas namaku, jadi jika kamu ingin menuntut nafkah, menuntutlah kepadaku sebagai pemilik sah dari setiap hembusan napas finansial suamiku.
Ujarku dengan penekanan kata yang begitu tajam dan menusuk, membuat Dinda seketika bungkam 1000 bahasa dengan tubuh yang bergetar menahan tangis yang semakin histeris. Aku melangkah mendekatinya, membiarkan gamis modern abu-abuku bergesekan dengan daster kusutnya, menegaskan jarak kasta sosial yang kini membentang luas di antara kami berdua akibat keputusan ekstremku yang tak kenal ampun. Aku menatap bayi di pelukannya sejenak, menolak untuk merasa iba karena setiap kali melihat wajah anak itu, ingatan tentang bisikan jahanam Rendra di ambang bius totalku kembali membakar jiwaku dengan api dendam yang berkobar. Keluarlah dari rumah kontrakan ini jika kamu merasa tidak puas, Dinda. Silakan bawa anakmu pergi kemanapun kamu suka, namun ingat, satu langkah kamu melaporkan hal ini atau mencoba menghubungi Rendra kembali, dokumen penggelapan dana perusahaan yang melibatkan namamu sebagai penikmat aliran dana ilegal akan langsung mendarat di meja penyidik kepolisian, ancamku dengan senyuman paling manis namun mematikan. Menelanjangi satu-satunya pilihan hidup yang tersisa bagi wanita jalang di hadapanku ini. Ancaman hukum pidana yang kuucapkan dengan sangat tenang itu seketika merenggut seluruh sisa oksigen di dalam dada Dinda, membuat wajah cantiknya kini dipenuhi oleh tetesan keringat dingin yang mengalir di antara sisa air matanya yang belum mengering. Dia menyadari sepenuhnya bahwa dia telah kalah telak, terjebak di dalam labirin digital dan hukum yang sengaja kudesain untuk menyiksanya perlahan-lahan seumur hidup. Dinda akhirnya jatuh berlutut di atas lantai semen yang dingin, menyembunyikan wajahnya di atas kaki bayinya sembari menangis tersedu-sedu, meratapi nasib mudanya yang kini harus hancur lebur tanpa masa depan dan tanpa status sosial di mata masyarakat Indonesia. Maafkan aku, Zafira. Demi Allah maafkan aku. Tolong jangan penjarakan aku. Aku berjanji tidak akan pernah menampakkan wajahku lagi di depanmu atau Rendra. Tolong biarkan aku hidup tenang bersama anak ini. Rintihnya dengan nada memelas yang sangat menjijikkan, mengemis pengampunan dari sahabat yang telah dia hianati dengan cara yang paling tidak manusiawi. Aku menatap tubuh ringkihnya yang bersujud di bawah kakiku dengan pandangan mata yang sangat puas, merasakan kemenangan mutlak dari keputusan ekstrim yang kuambil di ambang maut beberapa minggu lalu. Aku tidak membalas kalimat permohonan ampunnya, melainkan hanya mengambil kembali tas jinjing mahal milikku di atas meja, lalu berbalik arah melangkah meninggalkan rumah kontrakan petak tersebut tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Langkah kaki berhijabku terasa begitu ringan saat keluar menuju gang sempit, diiringi oleh suara tangisan histeris Dinda yang merayap di sela-sela dinding triplek rumah kontrakannya yang pengap. Di dalam mobil sedan mewah yang membawaku kembali menuju pusat kota Jakarta Selatan, aku menyunggingkan senyuman kemenangan yang paling indah di bibir manisku, menyadari bahwa babak penyiksaan untuk sang sahabat telah berjalan dengan sangat sempurna, dan kini saatnya aku kembali ke rumah untuk memberikan hidangan neraka berikutnya untuk suamiku sendiri. Tepat pukul 8 malam, aku duduk dengan anggun di kepala meja makan jati berdesain mewah yang kini sepenuhnya telah sah menjadi aset hukum milikku pribadi. Di usiaku yang baru menginjak 25 tahun, aku menampilkan pesona kecantikan yang semakin matang dan penuh wibawa, mengenakan gamis slim fit sutra berwarna biru dongker yang memperlihatkan dengan jelas bentuk lekuk tubuhku yang proporsional, body goals. Selembar hijab pashmina satin modern sewarna malam membingkai wajah imut dan manisku dengan rapi, sangat serasi dengan kilau lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya di atas piring-piring porselen kosong di hadapanku. Aku melirik jam tangan berlian di pergelangan tangan kiriku, menghitung mundur detik-detik kedatangan pria yang statusnya kini tidak lebih dari sekadar bidak catur yang pergerakannya kupantau secara real-time lewat aplikasi pelacak digital di ponselku. Suara deru mesin mobil sedan mewah yang memasuki garasi rumah memutus keheningan malam di kawasan Jakarta Selatan ini, menandakan sang tawanan telah kembali ke dalam sangkar emasnya tepat waktu sesuai instruksi digitalku. Tak lama kemudian,
Pintu depan terbuka dan Rendra melangkah masuk dengan tubuh tegapnya yang kini tampak sedikit membungkuk lemas akibat beban kerja dan tekanan batin yang tiada henti. Kemeja kerja kantorannya tampak kusut di bagian lengan, dan rahang tegasnya yang biasa memancarkan keangkuhan pria urban berkelas, kini tampak mengatup rapat menahan kecemasan yang mendalam. Begitu matanya menangkap penampilanku yang begitu cantik, menawan, dan dingin di ujung meja makan, dia secara refleks langsung menghentikan langkah kakinya, menelan ludah dengan susah payah seolah sedang berhadapan dengan hakim agung. "Duduklah, Mas. Aku sudah meminta asisten rumah tangga kita untuk memasakkan makanan kesukaanmu, jadi jangan biarkan hidangan mahal ini menjadi dingin sia-sia," ucapku dengan nada suara yang sengaja kubuat selembut beludru namun memiliki gaung otoritas yang sangat kuat di dalam ruangan bernuansa modern minimalis ini. Rendra mengangguk patuh tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, melangkah perlahan menuju kursi di sebelah kananku, lalu menariknya dengan gerakan yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan bunyi gesekan yang bising. Dia meletakkan tas kerja kulitnya di lantai, lalu duduk dengan posisi tegak yang kaku, sepasang matanya yang kuyu berulang kali melirik ke arahku, mencoba menebak agenda tersembunyi apalagi yang akan kugelar malam ini. Aku mengambilkan seporsi nasi putih dan sepotong rendang daging ke atas piringnya dengan gerakan tangan yang sangat gemulai, menampilkan citra istri berhijab yang tetap melayani suaminya dengan sempurna terlepas dari badai pengkhianatan yang ada. Rendra menerima piring tersebut dengan tangan yang sedikit bergetar, menatap wajah imutku dengan pandangan penuh rasa bersalah yang akut sekaligus ketakutan yang teramat sangat mendalam. "Terima kasih, Zafira. Kamu baik sekali malam ini, padahal aku tahu hatimu pasti masih sangat terluka karena kesalahanku," bisiknya dengan suara serak yang tertahan, mencoba mencairkan kebekuan atmosfer di antara kami berdua dengan kalimat sanjungan yang terdengar sangat basi di telingaku. "Makanlah dulu hingga kenyang, Mas, karena setelah ini kita perlu membicarakan tentang kunjunganku ke rumah kontrakan petak milik Dinda di pinggiran Jakarta Timur tadi siang," jawabku sembari memberikan senyuman manis yang paling memikat namun mengandung racun mematikan, seketika menghentikan gerakan sendok Rendra yang baru saja menyentuh bibirnya. Wajah tampan suamiku mendadak berubah pucat pasi, seluruh warna kulitnya luntur seketika mendengar nama selingkuhannya disebut dengan begitu santai dari bibir istri mudanya yang cerdas ini. Sendok di tangannya berdentang nyaring menyentuh tepi piring porselen, membuktikan betapa hancurnya sistem pertahanan mental pria berahang tegas ini, hanya dengan satu kalimat gertakan dariku. "Zafira, kamu menemui Dinda?" "Demi Allah, aku tidak pernah menyuruhnya untuk meminta apa-apa darimu, aku juga sudah memutus semua komunikasi dengannya sejak minggu lalu," seru Rendra terbata-bata dengan kepanikan yang teramat sangat mendalam, mencoba membela diri di depan sistem pengawasan digital yang dia tahu sedang mengunci seluruh ruang geraknya. Dia mengangkat kedua tangannya seolah sedang memohon ampun, takut jika aku akan langsung menggunakan berkas penggelapan dana perusahaan untuk menjebloskannya ke dalam penjara malam ini juga. Aku hanya membalas kepanikannya dengan tawa kecil yang imut, menyesap segelas air putih dengan sangat tenang sebelum kembali menatapnya dengan sepasang mata bulatku yang kini sedingin es. "Aku tahu kamu memutus komunikasi, Mas, karena aku yang mengendalikan seluruh jaringan ponselmu. Tapi sahabatku yang malang itu menangis histeris tadi siang, meratapi nasib anaknya yang kepanasan di dalam kontrakan sempit tanpa fasilitas kemewahan darimu lagi," ujarku sembari menopang dagu dengan tangan kanan, membiarkan kain gamis sutraku membentuk siluet lekuk tubuh body goalsku yang sempurna di bawah pencahayaan lampu kristal. Aku menceritakan bagaimana Dinda bersujud di bawah kakiku sembari mengemis uang popok bayi, sengaja menjabarkan setiap detail kehancuran fisik dan mental wanita jalang itu, agar Rendra merasakan penderitaan psikologis yang sama hebatnya.
Setiap patah kata yang kuucapkan terasa bagai sebilah pisau bedah tak kasat mata yang merobek harga diri Rendra sebagai seorang pria yang gagal melindungi selingkuhan dan anak biologisnya sendiri. Air mata penyesalan dan ketakutan akhirnya menetes juga dari sudut mata coklat Rendra, merayap jatuh melewati pipinya yang tegas, menghancurkan seluruh sisa keangkuhannya sebagai eksekutif muda yang sukses di kota Jakarta ini. Aku minta maaf, Zafira. Aku sungguh jahanam. Tolong jangan siksa kami seperti ini lagi. Jika kamu ingin menghukumku, hukumlah aku sendiri. Jangan biarkan darah dagingku menderita di tempat kumuh seperti itu. Rintihnya dengan suara yang memelas, mencoba meraih jemariku di atas meja makan demi mendapatkan setitik belas kasihan dari istri mudanya yang kini telah menjelma menjadi sutradara dari neraka dunianya. Aku dengan cepat menarik tanganku menjauh, menatapnya dengan pandangan mata penuh kejijikan yang teramat sangat mendalam, menolak keras segala bentuk sentuhan fisik dari pria yang telah menodai kesucian pernikahan kami. Darah dagingmu? Kemana perginya rasa kemanusiaanmu itu saat kamu membiarkan aku masuk ke dalam ruang operasi sendirian menahan sakit tumor rahim, Rendra? Bentakku dengan nada suara yang rendah namun memiliki tekanan emosi yang begitu dahsyat hingga membuat seisi ruangan terasa bergetar hebat. Wajah imutku mengeras penuh kebencian yang sudah mendarah daging, menegaskan bahwa keputusan ekstrim yang kuambil di ambang maut beberapa minggu lalu tidak akan pernah mengalami kompromi atau pengurangan hukuman sedikit pun. Rendra membisu 1000 bahasa, menundukkan kepalanya dalam-dalam di atas meja makan dengan tubuh tegap yang kini bergetar hebat karena tangisan penyesalannya yang terlambat. Aku berdiri dari kursi jati kuku, merapikan letak hijab dan gamis modernku dengan keanggunan mutlak, memandang ke arah suamiku yang hancur lebur di bawah kendaliku dengan perasaan puas yang luar biasa. Habiskan makananmu, Mas. Lalu bersiaplah untuk mencuci semua piring kotor ini sendiri tanpa bantuan pelayan. Mulai malam ini, setiap aturan di dalam rumah ini ditentukan olehku, dan tugasmu hanya mematuhinya jika tidak ingin melihat nama baik keluargamu hancur esok pagi. Perintahku menutup jam perang di meja makan utama ini, sebelum melangkah pergi meninggalkan ruangan dengan langkah kaki yang tegas dan penuh kemenangan. 3 bulan telah berlalu sejak keputusan ekstrim itu kuambil di depan pintu ruang operasi, dan malam ini aku duduk di ruang kerja pribadiku yang bernuansa modern minimalis serba putih. Di usiaku yang 25 tahun, penampilanku semakin berkelas dengan balutan gamis slim fit sutra berwarna zamrud yang memperlihatkan dengan jelas bentuk siluet tubuhku yang body goals dan proporsional. Hijab voal premium sewarna daun membingkai wajah manis, imut, dan cantikku dengan sangat sempurna, memancarkan aura seorang wanita karir Indonesia yang mandiri dan memegang kendali penuh. Di hadapanku, layar monitor laptop beresolusi tinggi menyala terang, menampilkan ribuan komentar, puluhan ribu suka, serta jutaan tayangan dari sebuah video yang sengaja kuunggah melalui akun anonim di platform media sosial yang sedang viral. Video tersebut berisi rekaman suara asli Rendra saat membisikkan pengakuan jahanamnya di lorong rumah sakit, dipadukan dengan salinan dokumen resmi pengalihan aset dan foto rumah kontrakan kumuh Dinda di pinggiran Jakarta Timur. Aku sengaja mengaburkan wajah dan nama asli mereka dengan teknik editing digital yang rapi, namun menyisakan detail-detail kecil yang sangat mudah dikenali oleh lingkaran pertemanan sosialita dan rekan bisnis mereka di Jakarta Selatan. Pengalaman dan keahlian tingkat tinggi yang kumiliki membuat video ini menyebar bak api yang tersiram bensin, memicu kemarahan netizen seluruh Indonesia yang mengutuk keras tindakan perselingkuhan keji tersebut. Kolom komentar dipenuhi oleh caci maki dari masyarakat yang menuntut agar sang suami dan wanita selingkuhannya itu dikuliti identitas aslinya serta diberikan sanksi sosial yang seberat-beratnya. Rendra yang baru saja masuk ke dalam kamar kerja dengan membawa segelas susu hangat pesonaku, mendadak menghentikan langkah kakinya saat mendengar audio dari laptopku yang memutar ulang suara bisikannya sendiri.
Wajah tampannya yang berahang tegas langsung berubah pucat pasi bagai mayat, dan gelas di tangannya bergetar hebat hingga beberapa tetes susu tumpah membasahi lantai marmer yang bersih. Pria tegap itu menatap layar monitor dengan sepasang mata coklat yang melebar karena syok yang teramat sangat mendalam, menyadari bahwa penjara digital yang kuciptakan kini telah meluas hingga ke ranah publik. Tubuhnya mendadak lemas, dan dia terpaksa bersandar pada dinding kayu kamar demi menahan berat badannya yang seolah runtuh akibat hantaman kepanikan massal. Zafira, apa yang kamu lakukan? Kenapa rekaman suara itu bisa ada di media sosial dan ditonton oleh jutaan orang? Tanya Rendra dengan suara yang serak, gemetar, dan dipenuhi oleh rasa ketakutan yang luar biasa akut. Dia melangkah mendekati mejaku, menatap wajah imutku dengan pandangan memelas yang sangat menjijikkan, seolah sedang meminta belas kasihan dari seorang algojo yang siap menarik tuas hukuman mati. Handphone di saku celana kantorannya bergetar tanpa henti, menampilkan puluhan panggilan masuk dari rekan kerja dan atasan perusahaannya yang mulai mencurigai bahwa tokoh utama pria jahanam di dalam video viral tersebut adalah dirinya sendiri. Aku tidak langsung menjawab pertanyaannya, melainkan hanya membetulkan letak hijab modernku dengan gerakan yang sangat anggun dan tenang, menikmati setiap detik kepatuhan psikologis yang kini mencengkeram jiwanya. Aku memberikan senyuman manis yang paling memikat namun syarat akan bisa beracun, sebuah ekspresi wajah yang menegaskan bahwa akulah sang sutradara tunggal dari kehancuran sosial yang sedang melanda hidupnya malam ini. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Aku hanya mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik publik. Bukankah kamu sendiri yang bilang bahwa rahasia ini harus dikatakan sebelum aku mati di ruang operasi? Jawabku dengan nada suara yang sangat lembut selembut sutra. Tapi ini menghancurkanku, Zafira. Beberapa rekan bisnis di kantor sudah mulai bertanya, dan jika komisaris melihat video ini, aku akan dipecat secara tidak hormat dan namaku akan cacat di seluruh industri. Teriak Rendra frustrasi, menjambak rambut rapinya sendiri sembari mondar-mandir di depan mejaku dengan ekspresi wajah yang hancur lebur. Keangkuhannya sebagai eksekutif muda yang sukses kini telah lenyap tanpa sisa, digantikan oleh sosok pria pecundang yang ketakutan setengah mati menghadapi kenyataan bahwa karir dan status sosialnya berada di ujung tanduk pembantaian digital. Dia berlutut di samping kursiku, mencoba meraih ujung gamis modernku demi memohon agar aku menghapus video tersebut dari jagat maya secepatnya. Aku dengan kasar menggeser kursi rodaku menjauh dari jangkauan tangannya, menatap tubuh tegapnya yang bersujud di lantai dengan pandangan mata penuh kejijikan dan kemarahan yang kembali membakar dadaku. Dipecat? Cacat nama baik? Lalu bagaimana dengan hatiku yang cacat seumur hidup karena perbuatan jahanammu dan Dinda, Rendra? Bentakku dengan suara yang bergetar menahan luapan emosi kedengkian yang selama 3 bulan ini kupendam rapat di balik hijab bersahajaku. Wajah imutku kini mengeras penuh ketegasan mutlak, mengingatkannya pada sumpah yang kuucapkan di ambang kesadaran bius total bahwa tidak akan ada kata damai atau pengurangan hukuman bagi dua pengkhianat ini. Di saat yang sama, sebuah pesan singkat masuk ke dalam ponselku dari nomor staf yang kutugaskan untuk memantau rumah kontrakan petak Dinda di pinggiran kota Jakarta Timur. Stafku melaporkan bahwa Dinda baru saja diserang secara verbal oleh para tetangga sekitar yang berhasil mencocokkan foto rumah kontrakan di video viral tersebut dengan tempat tinggal aslinya saat ini. Wanita jalang yang dulu selalu merasa paling terhormat itu kini mengunci diri di dalam kamar pengapnya sembari menangis histeris, menahan rasa malu yang luar biasa karena statusnya sebagai wanita simpanan yang merebut suami sahabatnya kini telah diketahui oleh seluruh warga lingkungan. Penderitaan ganda yang dialami oleh Rendra dan Dinda malam ini adalah wujud nyata dari keadilan mandiri yang kudesain melalui kekuatan teknologi informasi dan keputusan ekstrim usiaku yang baru 25 tahun.
Mereka berdua kini harus hidup dalam ketakutan yang konstan, di mana setiap melangkah keluar rumah, sepasang mata masyarakat akan selalu menatap mereka dengan pandangan penuh penghinaan dan kebencian. Aku menatap Rendra yang masih menangis sesenggukan di atas lantai marmer, merasakan kepuasan batin yang teramat sangat mendalam karena berhasil menghancurkan ego maskulin dan status sosialnya tanpa perlu mengotori tanganku dengan hukum fisik. Berdirilah dan bersihkan sisa susumu yang tumpah itu, Rendra. Jangan pernah berpikir untuk memohon penghapusan video itu, karena besok pagi, aku yang akan memegang kendali penuh atas nasib pemecatanmu di perusahaan. Perintahku dingin sembari menutup layar laptop dengan bunyi klik yang tegas, mengakhiri perdebatan malam ini dengan kemenangan mutlak di tanganku. Aku berdiri dari kursi, merapikan gamis sutra slim fitku yang berpotongan indah, lalu berjalan keluar meninggalkan ruang kerja dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan pertempuran besar di dunia digital. Langkah kakiku terdengar begitu berwibawa menembus keheningan rumah mewah ini, menuju bab terakhir dari skenario pembalasan dendamku yang akan segera mencapai klimaks sempurnanya secepat mungkin. 6 bulan setelah malam jahanam di depan pintu ruang operasi itu, hari pembalasan terakhirku akhirnya tiba di sebuah gedung perkantoran megah di kawasan SCBD, Pusat Finansial Kota Jakarta. Di usiaku yang 25 tahun, aku berdiri di dalam lift kaca yang bergerak naik menuju lantai tertinggi, menampilkan pesona wanita Indonesia yang mandiri, cantik, manis, dan memikat dengan bentuk tubuh body goals yang dibalut blazer slim fit modern berwarna putih gading. Selembar hijab sutra premium berwarna senada membingkai wajah imutku dengan sangat anggun, serasi dengan rok span panjang berpotongan pas yang memperlihatkan langkah kakiku yang tegas dan berwibawa di atas lantai marmer. Di dalam genggaman tanganku yang halus, sebuah tablet digital menyala terang, menampilkan agenda rapat umum pemegang saham luar biasa yang sengaja kuagendakan untuk mengeksekusi sisa-sisa harga diri Rendra dan Dinda secara permanen. Pintu lift terbuka otomatis dengan bunyi berdenting halus, dan aku melangkah keluar disambut oleh bungkukan hormat dari para staf dan sekretaris perusahaan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali manajemen finansialku. Hari ini, seluruh jajaran direksi dan komisaris utama telah berkumpul untuk menyaksikan penyerahan jabatan kepemimpinan baru setelah video viral 6 bulan lalu sukses meruntuhkan reputasi Rendra secara total di mata publik. Akibat sanksi sosial digital yang kudesain dengan keahlian IT tingkat tinggi, Rendra dipaksa mundur dari posisinya karena perusahaan tidak ingin diasosiasikan dengan pria jahanam yang mengkhianati istri sahnya di saat kritis. Aku menyunggingkan senyuman manis yang paling memikat di bibirku, menyadari bahwa keputusan ekstrim yang kuambil di ambang maut bius total kini telah mencapai puncak klimaksnya yang paling sempurna. Aku mendorong pintu ganda ruang rapat utama yang terbuat dari kaca patri tebal, langsung berhadapan dengan belasan pasang mata pria-pria paruh baya berjas mahal yang menatapku dengan pandangan penuh rasa hormat dan segan. Di sudut paling belakang ruangan, Rendra duduk mematung dengan kemeja kantor yang tampak longgar di tubuh tegapnya yang kini terlihat jauh lebih kurus dan kuyu akibat tekanan batin bertubi-tubi. Rahang tegasnya yang dulu memancarkan keangkuhan pria urban sukses, kini tampak mengatup rapat dengan pandangan mata yang kosong dan dipenuhi rasa takut yang luar biasa akut menatap kehadiranku. Pria yang 3 tahun lalu meminangku dengan janji suci itu, kini tidak lebih dari seonggok raga tak berjiwa yang sedang menanti vonis pengusiran secara terhormat dari dunia bisnis yang membesarkannya. Di sebelah Rendra, yang mengejutkan seluruh ruang rapat, berdiri sosok Dinda yang datang dengan pakaian daster katun sederhana yang dipadukan dengan jaket murah untuk menutupi tubuhnya yang kini kehilangan aura sosialitanya. Wanita berambut panjang tanpa hijab itu terpaksa datang karena aku melayangkan gugatan perdata terkait penikmatan aset ilegal perusahaan yang selama ini ditransfer Rendra ke rekening pribadinya untuk membiayai gaya hidup mewahnya.
Wajah cantiknya kini tampak kusam, dipenuhi oleh tetesan keringat dingin dan sisa-sisa air mata kecemasan, menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki celah sedikit pun untuk lolos dari jerat hukum yang kudesain. Mereka berdua berdiri berdampingan bagai dua orang terdakwa di atas panggung eksekusi, menyaksikan istri muda yang dulu mereka anggap lemah kini duduk di kursi ketua Dewan Komisaris tertinggi. Selamat pagi rekan-rekan direksi dan komisaris. Terima kasih telah hadir dalam agenda pengesahan peralihan hak manajerial dan penyelesaian sengketa aset internal perusahaan hari ini. Sapaku dengan nada suara yang sangat tenang, anggun, namun memiliki penekanan otoritas mutlak yang menggema di setiap sudut ruangan mewah ini. Aku membetulkan letak hijab putih gadingku, lalu menggeser layar tablet digital pribadiku ke arah proyektor besar, menampilkan seluruh bukti otentik penggelapan dana yang dilakukan oleh Rendra demi membiayai wanita selingkuhannya. Semua orang di dalam ruangan menggelengkan kepala penuh kejijikan, menatap Rendra dan Dinda dengan pandangan menghina yang membuat tubuh kedua pengkhianat itu bergetar hebat menahan rasa malu yang teramat sangat mendalam. Berdasarkan keputusan rapat hari ini, Saudara Rendra secara resmi diberhentikan secara tidak hormat dari seluruh posisi manajerial dan diwajibkan mengembalikan seluruh kerugian finansial perusahaan dalam waktu 1x24 jam. Perintahku dengan mata berbinar kejam. Menjatuhkan palu keadilan finansial yang seketika memutus urat nadi ekonomi suamiku tanpa ampun. Rendra jatuh terduduk di kursinya, air mata penyesalan yang terlambat mengalir deras membasahi pipinya, menyadari bahwa dia kini telah jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, nama baik, dan seluruh aset dunianya secara legal. Dia menatap wajah imutku dengan pandangan memelas, mencoba mencari setitik belas kasihan, namun yang dia temukan hanyalah sepasang mata bulat milik Zafira yang sudah menjelma menjadi sedingin es kutub. Aku kemudian mengalihkan pandanganku yang tajam kepada Dinda, yang kini sedang meremas ujung jaketnya dengan sangat kuat hingga kuku-kukunya memutih akibat menahan rasa takut akan jeruji besi penjara. Dan untuk saudari Dinda, seluruh aset apartemen, mobil, dan perhiasan mewah yang kamu miliki akan disita oleh kurator hukum hari ini, juga sebagai bentuk ganti rugi atas aliran dana ilegal perusahaan yang kamu nikmati. Lanjutku menelanjangi seluruh fasilitas keduniawian yang selama ini dia banggakan. Menyisakan dirinya sebatang kara bersama anak biologisnya di rumah kontrakan petak pinggiran kota, tanpa status pernikahan apapun seumur hidupnya. Dinda menangis histeris, jatuh berlutut di atas lantai karpet ruang rapat sembari mengemis ampunan di bawah kakiku yang terbalut sepatu hak tinggi mewah. Maafkan aku, Zafira. Demi Allah, jangan ambil semuanya. Bagaimana aku bisa menghidupi anak itu tanpa uang sepeser pun? Rintih Dinda dengan suara parau yang menjijikkan, mengulang kembali tangisan yang sama yang dulu sering kudengar di balik dinding triplek kontrakannya yang pengap. Mendengar bualan tentang anak itu, aku hanya tersenyum manis, sebuah senyuman imut penuh kemenangan yang menegaskan bahwa keputusan ekstremku tidak akan pernah bergeser 1 milimeter pun demi air mata palsu seorang pengkhianat. Anakmu adalah tanggung jawab dosamu sendiri, Dinda. Kamu yang memilih jalan sebagai perusak rumah tangga orang, maka nikmatilah hasil jerih payah kemiskinan sosialmu mulai detik ini juga. Jawabku menutup sisa-sisa ruang negosiasi di antara kami. Rapat ditutup dengan penandatanganan berkas eksekusi hukum oleh pihak kepolisian dan kurator yang sudah bersiap di luar ruangan, menandakan berakhirnya drama perselingkuhan keji ini dengan kemenangan mutlak di tanganku sebagai istri sah yang berdaulat. Rendra dan Dinda digiring keluar dari ruangan oleh petugas keamanan dengan kepala tertunduk dalam-dalam, diiringi oleh tatapan sinis dan cemoohan dari seluruh staf kantor yang dulu menghormati mereka sebagai kalangan elit Jakarta. Aku berdiri dari kursi ketua,
Merapikan blazer slim fit putih gadingku yang membungkus indah tubuh body goalsku, menampilkan siluet seorang ratu digital yang berhasil menegakkan keadilan mandiri dengan kecerdasan dan ketegasan mutlak. Aku berjalan menuju jendela kaca besar ruang kerja baruku, menatap hamparan gedung-gedung pencakar langit kota Jakarta yang berkilau di bawah terik matahari siang dengan perasaan lega yang luar biasa. Rasa sakit luar biasa akibat bisikan jahanam Rendra di depan ruang operasi 6 hari lalu kini telah menguap habis, digantikan oleh kedamaian jiwa yang suci karena berhasil membalaskan dendamku dengan cara yang paling elegan dan berkelas. Di usia 25 tahun ini, aku tidak hanya berhasil bertahan hidup dari penyakit tumor yang menggerogoti rahimku, melainkan juga berhasil melahirkan takdir baru yang menempatkan diriku sebagai pemenang tunggal di atas puing-puing kehancuran hidup para pengkhianat.